cemburu itu harus ada, tapi kadarnya juga harus segini lah gitu. Ya justru kalau nggak ada cemburu aneh juga ya. Aneh juga, berarti dia nggak sayang sama aku. Kamu juga nggak sayang sama aku kan? Oh iyalah. Jadi cuek aja Ini gitu. asik gini nih dosisnya sih. Harus ada ya. Adalah dosisnya Kapan ya kamu cemburu ya? apa nih? Dia suka gengsi sih. Kalau aku juga sama Nggak gengsi pernah, juga. nggak pernah. Dia tuh orangnya juga bukan tipikal orangnya yang ya. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Ade Herlina dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Cek. Sebelum masuk dalam segmen utama, saya informasikan kepada Anda tentang perubahan jam tayang Cek dan Cek edisi Sabtu. Mulai pekan ini Anda dapat menyimak Cek dan Cek edisi Sabtu setiap pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa, sekarang langsung saja kita lanjutkan tayangan paling bergengsi ini dengan menyimak informasi menarik selebriti yang telah dipersiapkan tim Cek dan Cek. Berikut kilasannya. Di awal perjumpaan kita sore ini, Anda akan menyimak kisah cinta penyanyi dangdut Ikke Nurjana dan musisi Aldi Bragi. Di antara derasnya arus kawin cerai di kalangan artis, pasangan ini justru menunjukkan kekuatan cinta dengan tetap menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Proses perceraian rumah tangga bintang komedi Omas dan suaminya Madi akan segera diputuskan oleh Pengadilan Agama Cibinong. Omas tampaknya bersikeras menolak keinginan Madi untuk rujuk kembali. Gelar penghargaan bergengsi insan televisi Panasonic Award 2002 kembali digelar. Bagaimana acara para insan televisi itu berlangsung? Jangan lewatkan liputannya di akhir acara Cek dan Cek sore ini. Pemirsa, jika ada segelintir pasangan artis yang rumah tangganya terlihat harmonis dan mesra, maka pasangan Ikke Nurjana dan Aldi Bragi termasuk di dalamnya. Pasangan dari aliran musik yang berbeda ini mengaku mampu menerima perbedaan di antara mereka dan menyatukannya menjadi sebuah kekuatan. Seperti apa kiat berumah tangga mereka sesungguhnya? Kita simak cerita mereka. Pepatah bilang asam di gunung garam di laut bertemunya di meja makan juga. Bagi pasangan Renaldi Jojo Hadikusumo yang populer dipanggil Aldi Bragi dengan Ikke Nurjana, pepatah tersebut sangat mengena untuk kisah cinta mereka. Yang pria adalah musisi pop sebuah grup band terkenal, sementara wanita penyanyi dangdut terkemuka. Lewat ikatan perkawinan yang diikrarkan pada tahun 1999, keduanya resmi sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bebas dari gosip hingga sekarang. Tetapi tidak banyak yang tahu bagaimana pasangan yang berbeda aliran musik ini bisa saling jatuh cinta. Sebenarnya kenalan langsungnya juga nggak jelas ya. Pokoknya ketemu kedua itu di kampus aku gitu. Di kampus aku ngadain event, terus udah gitu pentas musik gitu, kita ngundang salah satu bintang tamunya Bragi. Aku ngobrol pokoknya sama manajernya Bragi, sama yang lain gitu, kecuali sama Aldi aku nggak ngobrol. Terus abis acara itu nggak tahu kenapa tiba-tiba pada suatu hari aku dapat telepon dari salah satu personil Bragi gitu. Ya Bapak Aldi nih. Terus kenalan per telepon. Lumayan pertama kali telepon hampir sejam kita ngobrolnya. Basa-basinya basi banget. Pertama pergi itu kita kemana ya? Aku nganterin kamu foto Oh iya, aku ada acara foto, terus habis foto ke Aquarius. ke toko kaset. Kalian ngecek-ngecek gitu selera musiknya gitu. Ada tes-tesnya nih. Nggak ngerti. Sekarang baru ngerti kalau ternyata dites. Ya pengen tahu aja gitu. Terus ya udah habis itu makan, dipulanginnya baru sebentar lah, jam 12 malam lah pokoknya. Itu Rekor. pertama kali pergi jam 12 malam dan ternyata dia nggak pernah pulang semalam itu. Kalau buat gue sih kayaknya agak biasa, kalau buat dia agak jam 12 malam belum pernah. Waduh. Gue nggak muluk-muluk kayak gitu, kalau yang penting sebenarnya mau aja sama gue gitu, dan mau ngurusin gue, mau soalnya dari awal pacaran juga gue bilang sama Ike jangan muluk-muluk lah, kita ya apa adanya aja. Dan kebetulan ya Ike juga orangnya apa adanya gitu, jadi kita juga dalam kesehariannya tidak yang apa terobsesi sama sesuatu, tidak punya target yang berlebihan gitu. Jadi ya kita jalanin aja lancar-lancar aja gitu. Jadi ya itu, dan itu yang bikin terus terang gue agak-agak terkesan sama Ike tuh karena Ike orang itu. Di antara kita banyak sekali perbedaan, tapi dari perbedaan itu banyak sekali ngisinya gitu. Jadi ada hal yang aku ngerasa bahwa banyak hal yang aku nggak, ya ibaratnya kalau misalkan aku nggak ada dia ada gitu. Terus aku bisanya A dia bisanya B,
Jadi apa ya, buat aku perbedaan di antara kita itu yang buat aku jadi tantangan gitu, dan aku ngerasa bahwa apa yang ada sama dia itu bisa jadi masukan buat aku, dan aku juga ngerasa apa yang ada sama aku bisa jadi masukan dia. Dengan latar belakang yang berbeda, mestinya ada banyak kendala dalam hubungan mereka. Setidaknya Aldi secara belak-belakan pernah mengaku tidak terlalu menyukai segala jenis musik dangdut yang menurutnya kampungan. Ike sendiri tidak pernah berpikir akan berjodoh dengan anak band. Dari itu tuh aku gue tuh banyak dapat sesuatu yang baru gitu. Jadi bahwa kita nggak boleh ngelihat orang tuh dari luarnya aja. Ternyata ya kemasan itu sesuatu itu asal dikemasnya beda juga beda gitu kan. Jadi ya aku pikir ternyata memang Ike ya kalau ada konotasi misalnya orang apa dangdut itu kampungan apa gue nggak ngeliat dari situ gitu, justru gue ngeliat pribadinya gitu. Pernah lah suatu hari yang berpikir bahwa mungkin aku nanti punya jodoh mungkin kantoran kali ya gitu, jangan sama lagi sama aku. Pernah, cuman perjalanan waktu itu merubah cara pandang gitu, dan bukan merubah ya, pada saat kita ketemu orang kita nggak bisa nentuin lagi gitu harus orang kantoran atau enggak, tapi yang berbicara adalah masalah kita ngerasa cocok, kita ngerasa yakin, comfort sama pasangan kita, itu yang paling penting. Mau kantoran mau apa, kalau aku nggak yakin, nggak comfort gitu, siapapun gitu maksud aku. Jadi ya secara profesi aku sih nggak terlalu nginiin, cuman yang penting adalah tanggung jawab, itu paling penting. Cemburu itu harus ada tapi kadarnya juga harus segini lah gitu. Ya justru kalau nggak ada cemburu aneh juga ya. Aneh juga, berarti dia nggak sayang sama aku, kamu juga nggak sayang sama aku kan, Iyalah. jadi cuek aja Ini gitu. asik gini nih dosisnya sih. Harus ada ya. Adalah dosisnya Kapan ya kamu cemburu ya? apa nih? Dia suka gengsi sih, kalau aku juga sama Nggak gengsi juga. pernah nggak pernah. Dia tuh orangnya juga bukan tipikal orangnya yang sayang gitu-gitu, enggak, cuman kadang-kadang surprise aja yang buat aku tuh, dan perhatiannya lebih gitu ya, maksudnya lebih itu juga bukan berarti harus yang gimana, tapi hal yang kadang-kadang aku nggak kepikir dia kepikir gitu, hal yang kadang-kadang aku nggak ngambil pusing terus dia yang lebih intens. Buat aku itu romantis banget. Kini dari pernikahan itu mereka sudah dikaruniai seorang putri cantik bernama Siti Adira Kania berusia 3 tahun. Aldi maupun Ike sepakat untuk menambah anak dalam waktu dekat. Insya Allah deket-deket lagi gitu. Cuman ya lumayan kesian juga kalau nggak ya. Aku juga berpikir seperti ini gitu. Anak aku kan umurnya 3 tahun. Sementara Ike tuh waktu menyusui itu kan 2 tahun. Jadi baru ibaratnya nih sekarang nih baru setahun, ibaratnya setahun bebas lah gitu. Aku masih kesian gitu, belum tega gitu. Kasih. Jadi masih kepikiran itu gitu. Jadi ya udahlah, ntar ya mungkin tanya dianya aja. Kini usia pernikahan mereka telah memasuki tahun keempat. Belum terlalu lama memang dan masih sangat panjang perjalanan yang harus mereka tempuh bersama-sama. Namun di antara riuh rendahnya berita kawin cerai para selebriti, keharmonisan rumah tangga pasangan Aldi Ike setidaknya bisa menjadi bukti bahwa asam dan garam meski berbeda tempat tetap dapat disatukan. Gugatan cerai Omas terhadap suaminya Madi dapat dipastikan akan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Cibinong. Pasalnya, Omas memiliki sejumlah bukti dan saksi untuk menggugat suaminya. Cek dan dicek berhasil mengungkap sejumlah alasan yang membuat Omas bersikeras menolak tawaran rujuk dari Madi. Ribut-ribut sidang kasus gugat cerai bintang komedi Omas dengan suaminya Madi tampaknya akan mendekati babak akhir. Dalam sidang keempat yang digelar Kamis lalu, Majelis Hakim Pengadilan Cibinong akhirnya mengabulkan gugatan Omas dan menyerahkan pengurusan anak mereka kepada Omas. Tetapi sepertinya keputusan itu melahirkan perasaan yang bertolak belakang antara Omas dan Madi. Legak plong. Kita udah mendapat keputusan sekarang gitu, yang kita perjuangin kemarin-kemarin nih sekarang udah ada hasilnya gitu. Jadi gimana ya, sungguh saya nggak terima karena apa ya, saya nggak dikasih kesempatan untuk bicara. Nah, saya nggak dikasih kesempatan untuk mengusulkan hak-hak saya. Nah, ini sifat kayak gini kan kenapa gitu? Kenapa harus dilakukan gitu? Seharusnya kan
yang namanya tergugat sama penggugat itu harus ada keseimbangan dong. Gitu. Ya kita pengennya sih ya biar baik-baik aja lah gitu. Biar udah. Ya kalau ya itulah yang tadi saya bilang demi ada anak ya. Itu. Kita kalau bisa jangan sampai pisah gitu. Saya kira gini. Dalam keputusan ini kan bukan berarti mutlak kan, ya kan? Belum mutlak. Jadi kita masih